rumah tangga seperti 1 mangkok, 1 gelas, 1 sendok makan, 1 sendok teh, dan berapa gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Al-Adawiyah dari Universitas Esa Unggul jurusan Ilmu Gizi. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing kami, Ibu Khairiska Citra Palupi SGZ MSc, atas sebuah materi dan pembelajaran selama ini. Survei konsumsi pangan, yaitu serangkaian kegiatan pengukuran konsumsi pangan oleh individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat dengan metode pengukuran terstruktur yang menilai dan mengevaluasi asupan status gizi secara tidak langsung. Metode survei konsumsi pangan dalam pemilihannya meliputi individu, yaitu food recall 24 hours, food weighing, food record, and dietary history. Dan metode survei konsumsi makanan dalam bentuk kelompok meliputi food frequency quality, food account, and food balance sheet. Prinsip dari metode ini yaitu dengan cara semua makanan yang diterima setiap harinya selama periode pengumpulan data, biasanya itu selalu dicatat, dihitung, dan ditimbang sekitar selama 1 minggu. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui gambaran umum konsumsi makanan individu, kelompok, maupun masyarakat secara kualitatif maupun kuantitatif. Food weighing adalah metode penimbangan makanan yang dilakukan oleh ahli gizi atau pengumpul data, dan mereka melakukan penimbangan yang dikonsumsi oleh responden dan menimbang apa yang tidak lagi dikonsumsi oleh responden sebagai sisa makanan. Prinsip dari metode ini adalah untuk mengetahui gambaran umum konsumsi makan individu, keluarga, maupun kelompok dalam penilaian status gizi. Kelebihan dari food weighing adalah dijadikan gold standar, di mana standar emas, dan hasil penimbangan paling akurat, dan mengurangi bias keterbatasan ingatan dalam wawancara dari responden. Dan kelemahan dari food weighing adalah membutuhkan waktu lebih lama, kurang lebihnya selama 1 minggu. Terus melakukan tenaga yang lebih banyak lagi, dan memerlukan alat khusus, timbangan, dan formulir penimbangan. Langkah-langkah dalam food weighing: yang pertama, menimbang makanan yang dikonsumsi dan mencatat formulir. Yang kedua, lakukan kembali penimbangan sisa makanan yang tidak lagi dikonsumsi oleh responden. Yang ketiga, jumlah makanan konsumsi sama dengan berat makanan sebelum dikonsumsi dan sisa makanan yang tidak lagi dikonsumsi oleh responden. Yang keempat, tentukan jenis makanan yang dikonsumsi. Yang kelima, tentukan faktor konversi matang mentah. Yang keenam itu tentukan berat makanan mentah. Seperti apa yang makanan yang mentah dan maupun matang itu lagi ditimbang. Yang ketujuh, lakukan analisis nilai gizi makanan yang dikonsumsi oleh responden, apakah nilainya sudah mencukupi atau belum. Kemudian ada food record. Food record itu adalah metode yang digunakan untuk menilai asupan makanan pada tingkat individu maupun keluarga. Prinsip dari metode ini dilakukan oleh responden dengan mencatat semua makanan dan yang diminum maupun yang dimakan. Jadi dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya itu menyediakan data secara kuantitatif, digunakan untuk mengumpulkan data konsumsi makanan. Hasil yang dia peroleh cukup akurat dan cukup detail, dan biasanya selalu mengurangi kesalahan ingatan. Kelemahan dari metode ini membutuhkan tingkat kerjasama yang tinggi antara responden dengan peneliti, membutuhkan komitmen responden terhadap mengisi formulir, yang mana ini sangat membebani responden. Keakuratan itu tergantung kejujuran responden, tidak cocok bagi buta huruf, dan membutuhkan waktu yang agak lama.
Langkah-langkah dari food record. Yang pertama, peneliti menjelaskan cara-cara pengisian formulir dan menjelaskan tentang ukuran rumah tangga yang akan digunakan dalam porsi makan responden. Yang kedua, responden mencatat semua yang dikonsumsi di dalam rumah maupun di luar. Yang ketiga, responden menuliskan waktu makan, bahan makanan, cara pengolahan, dan keterangan jika perlu. Yang keempat, peneliti membantu menerjemahkan ukuran porsi dari ukuran rumah tangga ke dalam ukuran berat atau massa gram. Yang kelima, peneliti menganalisis bahan makanan menggunakan daftar bahan komposisi dari zat gizi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Robiah. Saya mahasiswa S.A. Unggul, jurusan Ilmu Gizi. Mohon maaf ingin meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Mamai. Mengenai metode dalam penilaian status gizi. Ya. Saya akan menjelaskan mengenai survei konsumsi pangan. Ada metode yang namanya food record. Yang mana food record itu estimasi dalam mewawancari sebuah hasil makanan. Jadi sebelumnya, metode food record merupakan metode survei konsumsi pangan yang digunakan untuk menilai asupan makanan pada tingkat individu dan dapat juga digunakan untuk tingkat keluarga. Bu akan menuliskan pelaksanaannya. Saya sebagai peneliti meminta kerjasamanya dalam komitmen responden mengisi formulir. Di mana dalam pengisian formulir nanti Ibu tulis nama responden, hari dan tanggal, alamat, kode responden, Ibu sebagai walinya dari lansia ya, kode responden lansia. Jadi di sini nanti ditulisin waktu makannya dari pagi sampai besok pagi lagi. Jadi Ibu nanti akan menuliskan waktu makannya selama 2 hari, 24, jadi 48 jam. Di sini ditulis nanti nama hidangannya, bahan makanan mentah, cara pengolahannya bagaimana, ukuran rumah tangga seperti 1 mangkok, 1 gelas, 1 sendok makan, 1 sendok teh, dan berapa gram. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Salah satu yang telah mengisi formulir dari food record ialah responden kami berusia 71 tahun, memiliki riwayat penyakit gagal ginjal kronis dan riwayat diabetes mellitus tipe 1. Metode food recall ialah metode yang mana responden mengingat tentang pangan yang dikonsumsi pada periode 24 jam, yaitu dari waktu bangun tidur hingga bangun tidur kembali. Prinsip dari metode ini ialah hasil dari wawancara konsumsi pangan diperoleh melalui wawancara antara peneliti dengan responden. Kelebihan dari metode ini adalah dapat digunakan oleh subjek yang buta huruf, relatif murah dan cepat, menjangkau sampai besar. Dapat dihitung asupan energi dalam sehari. Kelemahannya ialah sangat tergantung dengan daya ingat dari responden. Perlu tenaga terampil, adanya the flat slope syndrome. Tidak dapat diketahui distribusi konsumsi individu dan keluarga. Beberapa responden yang telah mengisi formulir dari food recall ialah terbagi dari 3. Dari usia balita, ibu hamil, dan anak sekolah. Usia balita yang bernama Alfia Hasna Maulida dengan usia 2 tahun 6 bulan. Anak sekolah yang bernama El Azam Syauki dengan usia 5 tahun 5 bulan. Ibu hamil yang bernama Nyonya Afrina dengan usia 33 tahun. Identifikasi dari ketiga responden food recall ialah yang pertama, makanan yang dikonsumsi pada anak balita, yaitu masih menjadi masalah di mana balita tersebut belum memenuhi makanan yang mencukupi zat gizinya karena pola
asuh sang ibu di dalam pemberian makan tidak bervariasi dengan kebiasaan tidak makan sayur yang membuat anak tidak menyukai sayur. Juga porsi makan yang terlalu sedikit karena anak tidak nafsu makan dan lebih menginginkan jajan instan di luar rumah. Kebutuhan air pun tidak terpenuhi. Akibatnya, anak tidak menyukai air putih. Dan perlu adanya edukasi terhadap pola asuh ibu terkait gizi seimbang. Makanan yang dikonsumsi oleh responden ibu hamil. Tentunya terkait masalah gizi pada ibu hamil begitu pentingnya terhadap generasi anak di masa depan. Oleh sebab itu, makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil cukup bergizi namun tidak lengkap. Karena lebih banyak bekerja di luar dan memasak apa yang menurutnya mudah dibuat, seperti sosis dan nugget instan tanpa ada variasi dalam sebuah menu makanan. Untuk itu, porsi ibu hamil pun biasanya harus lebih banyak, apalagi telah memasuki trimester kedua. Tentunya dengan ini, ibu hamil perlu adanya edukasi terhadap penambahan kalori pada dia. Makanan yang dikonsumsi pada anak sekolah. Menjadikan anak sekolah adalah masa emas dalam pertumbuhan juga pembelajaran. Terkait responden ini, makanan yang dikonsumsi belum tercukupi zat gizinya, di mana terlalu banyak karbohidrat dan tidak ada serat di dalamnya, seperti sayur dan buah. Tentunya, hal ini berakibat sebagai pola asuh yang belum baik, menjadikan anak tidak menyukai buah dan sayur, juga kurangnya meminum air putih, yang mana anak tidak menyukai air putih juga. Makanan yang dikonsumsi oleh responden pada usia lanjut. Responden dengan usia ini sudah mencukupi kebutuhan zat gizinya, di mana responden ini memiliki riwayat penyakit gagal ginjal kronis dan diabetes mellitus tipe 1 yang mengharuskan responden mengikuti pola diet dengan benar dan tidak mengalami malnutrisi dengan tercukupinya zat gizi, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, juga seng, menjadikannya penderita ini tidak defisiensi zat gizi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.